Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya senantiasa sehat. Dan sekarang kita kembali pembelajaran bahasa Arab jarak jauh kelas 3. Sekarang kita belajar tentang penggunaan kalimat tanya. Kalimat tanya dan domir tulisannya dromir kalau bentuk ini, domir muttasil. Nah, kalimat tanya itu ya macam-macam. Bisa di mana ya kalimat tanya ya kalimat tanya. Bisa di mana atau aina atau kemudian apakah. Nah, di sini kita akan menggunakan kalimat tanya di mana dan apakah dalam bahasa Arabnya hal. Aina di mana, hal apakah. Nah, dalam menggunakan kalimat tanya ini mesti akan berhubungan dengan domir. Nah, akan berhubungan dengan domir. Domir itu apa? Domir dalam bahasa sederhana dikatakan subjek yang tersembunyi. Jadi mutasil, mutasil itu artinya apa? Mutasil karena di sini mutasil itu bersambung. Saat sekarang kita menggunakan kata kerja fi'il mudhari. Fi'il ini adalah pekerjaan, sedangkan mudhari ini artinya sedang berlangsung atau kebiasaan. Kebiasaan, misalnya matahari terbit dari timur, itu kebiasaan. Itu menggunakan fi'il mudhari atau dalam bahasa Inggrisnya present tense ya. Gitu ya. Baik, setelah kita mengetahui kalimat tanya di mana, apakah domir kemudian mutasil fi'il mudhari. Nah, permasalahannya kita mengetahui fi'il mudhari domir mutasilnya itu bagaimana caranya? Kita melihat subjek yang nyata dulu, domir yang nyata dulu, atau subjek yang nyata yaitu ana, kemudian anta, anti, ya, kemudian huwa, hiya, nahnu, ya, nahnu. Nah, ana itu saya, kemudian anta kamu laki, anti kamu perempuan, huwa dia laki-laki, nah dia perempuan, nahnu kita. Nah, ya. Setelah kita mengetahui subjek yang sebenarnya, kemudian dia yang tersembunyinya, mustatirnya itu apa? Itu berarti ada namanya kata gantinya. Kata ganti dari ana atau kata ganti atau teman. Saya sering lebih mempermudah untuk pembelajaran. Ana itu temannya adalah a, ya. Ana temannya a. Kemudian anta temannya ta, anti temannya ta, titik ya nun. Huwa ini kosong, sedangkan dia adalah ta sukun. Nahnu berarti sama, nahnu adalah nah, ya. Contoh ini dari kata dhahaba, misalnya Zahaba kalau masuk pada saya pergi berarti al
adhabu. Nah, saya hanya temannya anak. Ya. Jadi ini adalah kata ganti dari anak. Jadi tidak perlu anak adhabu, tidak perlu. Kemudian kamu lagi-lagi pergi, berarti temannya kamu siapa? Ta, berarti langsung saja ta habu. Ya, ta habu. Kamu laki-laki pergi. Kalau kamu perempuan, temannya apa? Kamu perempuan anti, kamu perempuan ta titik-titik ya nun, berarti sama ta. Ya, ta titik-titiknya apa? Ta titik-titiknya ya ini. Nah, karena di sini ada ya nunnya ditagabungkan. Bina. Nah, dan seterusnya sampai pada nahu. Ya. Sebagai contoh, adhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Contoh, saya pergi ke masjid. Pergi ke masjid itu adalah suatu kebiasaan. Setiap waktu pergi, maka di dalam bahasa Arab penulisannya saya adalah anak, tapi berhubungan dengan fi'il mudhari, ya toh, kemudian kita gunakan menjadi al pertama kali ya, ana adhabu ilal masjidi. Ini penulisan yang terlalu panjang, bisa diberikan kata ganti, yakni adhabu ilal masjidi. Nah, ya. Kemudian data kedua, saat kamu pergi ke madras, ke masjid, kamu pergi ke masjid. Nah, pertama kali mesti kita akan menulisnya begini, anta tadhabu ilal masjidi. Nah, kemudian kita menggunakan kata ganti antanya menjadi tadhabu ilal masjidi. Ya, ini kalau ada kalimat ini sudah menunjukkan kamu. Ya. Bisa dipahami semoga. Nah, baik, yang tengah kita akan hapus untuk menggunakan cara menggunakan fi'il mudhari, dhamir muttasil, dan kalimatnya kita gabungkan. Ya, kita gabungkan. Misalnya ada pertanyaan menggunakan kata aina, menggunakan kata di mana atau aina. Contoh, di mana kamu sholat? Di mana kamu sholat? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kata kamu. Nah, mesti ketika ditanya di mana kamu sholat atau sedang sholat, jawabannya kamu adalah saya, nggak bisa kamu. Nah, sholat ini hilang, di merupakan kata tambahan masjid. Nah, dalam bahasa Arabnya misalnya aina tusolliya, aina tusolli. Nah, jawabannya usolli, ini ta, ya tak? Kemudian apa namanya, usolli
fil masjidi, usolli fil masjidi. Jadi ta menjadi a. Nah, kemudian kalau misalnya yang ditanya perempuan, aina tusol, apa kira-kira? Ayo, temannya tadi apa? Tak, nanti temannya tak ya nun. Nah, tusol li. Nah, berarti ini kira-kira apa yang ditanya? Di mana kamu perempuan? Ini laki-laki, ini perempuan. Jawabnya ya tetap sama. Sholli sama ya. Sholli fil masjidi. Nah, ini satu. Sudah paham? Baik, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, yakni menggunakan kalimat tanya hal, apakah ya, dengan kalimat hal atau apakah. Kata tanya apakah, hal itu jawabannya bisa satu na'am, dua la. Perbedaannya, kalau na'am itu adalah sama dengan keadaan senyatanya. Misalnya hal tadhabu ilal madrasati, apakah kamu laki-laki apa perempuan ini? Kamu laki-laki apa perempuan? Laki. Sebabnya apa? Tidak ada yaknonnya ya. Jawabannya kalau memang iya, cukup tulis gini, na'am, koma. Adhabu ganti a, ta menjadi a. Adhabu ilal madrasati. Nah, itu kali jawabannya na'am, sama persis. Yang berubah adalah hanya ini tak menjadi a. Jika la, terus gimana? Misalnya jawabannya la, berarti subjeknya, objeknya harus berbeda, maf'ul bih-nya harus berbeda. La sama adhabu, ila sama ila. Nah, subjeknya objeknya atau maf'ul bih-nya yang berbeda. Masjidi. Nah, perbedaannya di sini ya. Jadi itu penggunaan kata tanya di mana dan apakah. Nah, saya kira bisa dipahami dan itu bisa dipelajari pada halaman 11. Dan sebagai tugas ya, sebagai tugas adalah pekerjaan rumah halaman 13 nomor 1, 2, 3, 4, 5 dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan pada wali kelas masing-masing. Bisa dipahami? Semoga bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan. Semuanya selalu dalam keadaan sehat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.